warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Aurelia Najwa dengan NIM 1002128232849 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat jurusan Gizi angkatan 23. Di sini saya akan membuat atau memenuhi tugas remedial mikrobiologi yaitu produk fermentasi. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan produk fermentasi tapi ketat. Nah, sebelumnya itu mungkin saya mau menjelaskan sedikit apa itu fermentasi. Fermentasi merupakan proses produksi energi dalam sel dengan keadaan anaerobik tanpa oksigen yang menghasilkan perubahan biokimia organik melalui enzim. Baik, sebelum menjelaskan proses pembuatan fermentasi tapi ketan, di sini saya mengambil videonya dari channel YouTube Ruri Aprilia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan tape ketan. Pertama-tama, siapkan 1,5 liter ketan hitam dan ketan putih, kemudian dicuci hingga bersih. Di sini dicampur kedua beras ketan agar hasilnya itu lebih bagus, terutama di bagian warnanya. Karena kalau kita menggunakan ketan hitam semua, hasilnya akan menjadi lebih gelap. Setelah dicuci, langsung pindahkan ke wadah yang lebih besar. Lalu rendam beras ketan dengan air keran dan didiamkan selama kurang lebih 2 jam. Sambil menunggu bisa dijemur dulu raginya. Di sini menggunakan 1 ragi yang bulat. Dan di sini setelah 2 jam buang air rendaman dan ditunggu 1,5 jam hingga airnya benar-benar tiris. Selanjutnya masukkan semua beras ketan ke dalam panci. Dan menggunakan jaring putih seperti ini supaya tidak menempel dan mudah mengangkatnya. Kemudian kukus hingga berasap seperti ini. Buka penutup panci, setelah itu angkat dan pindahkan ke bakul atau wadah lainnya. Aduk seluruh bagian beras ketan, selanjutnya siram bagian atas menggunakan air bersih seperti ini. Lalu balik hingga bagian bawah beras berpindah ke atas. Siram kembali bagian yang belum terkena air dan bisa menyiram beras sembari diaduk agar hasilnya benar-benar merata. Jika bagiannya sudah terkena air dan merata, langsung kita tiriskan dan didiamkan selama 1 jam kemudian. Setelah itu, beras diaduk sekali lagi hingga merata sehingga tidak ada bagian yang menggumpal. Kemudian dipindahkan ke dalam kukusan untuk kedua kalinya. Sebelum ketannya tanah, kita terlebih dahulu taruh di wadah yang datar atau nampan seperti ini. Lalu dilapisi dengan daun pisang hingga semua bagian wadahnya itu tertutup. Setelah ketannya berasap seperti ini, selanjutnya kita pindahkan ke wadah yang sudah kita siapkan tadi. Ratakan semua sisi supaya seluruh uap panasnya itu bisa keluar. Sambil menunggu ketannya dingin, kita ambil yang ragi tadi sudah kita jemur, dan penjemurannya itu minimal dilakukan selama 3 jam. Hal ini bertujuan agar tidak bau atau hasilnya bagus dan dihancurkan hingga benar-benar halus lalu disisihkan. Setelah ketannya didiamkan selama beberapa jam dan benar-benar sudah tidak panas, bisa langsung kita lakukan proses peragiannya. Pertama, taburi ragi di atas atau bagian di bawah wadah, kemudian letakkan lapisan ketan yang pertama seperti ini. Lalu taburi kembali ragi hingga merata di atasnya. Selanjutnya letakkan lapisan berikutnya, kemudian beri ragi lagi. Begitu seterusnya hingga semua lapisan tertutupi oleh ragi. Jika sudah selesai semua, siapkan 1 sendok makan gula pasir, lalu taburi di seluruh lapisan paling atas secara merata. Setelah itu tutup menggunakan daun pisang hingga benar-benar rapat. Lapisi kembali dengan kain atau kerudung dan terakhir kali lilitkan tali rapia beberapa kali hingga benar-benar rapat, kemudian ikat tali tersebut. Tarik bagian bawah kerudung seperti ini untuk memastikan tidak ada sedikit pun sehingga proses fermentasi berjalan dengan baik. Setelah didiamkan selama kurang lebih 3,5 hari, sekarang kita lihat hasilnya. Buka tali rapia dan bisa dilihat tape ketannya dan air tapenya. Dan hasilnya sangat manis dan dicocol langsung dengan uli ketan.
Proses fermentasi tape ketan berlangsung selama 3,5 hari. Dan untuk proses fermentasi itu terjadi dalam 3 proses. Yang pertama itu mikroorganisme yang terlibat. Nah, mikroorganisme yang terlibat pada fermentasi tape ketan itu yang pertama ada jamur rhizopus. Jamur rhizopus ini merupakan jamur utama yang ada pada tape ketan itu sendiri. Yang kedua itu beberapa spesies Aspergillus dan mikroorganisme tambahan seperti Saccharomyces cerevisiae. Yang kedua itu ada tahapan proses fermentasi. Nah, itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu dengan melakukan proses persiapan bahan. Nah, persiapan bahan itu bisa dilakukan dengan ketan dikukus hingga matang dan didinginkan pada suhu ruang. Yang kedua itu ada inokulasi atau ditaburi ragi atau kapang tape. Yang kedua itu ada mikroorganisme mulai dengan mengurai pati, dan yang ketiga itu ada reaksi biokimia. Nah, enzim amilase memecah pati menjadi glukosa yang menjadi reaksi C6H10O5N plus H2O dan direaksikan menjadi C6H12O6. Dan yang terakhir itu ada glukosa yang diubah menjadi etanol, asam asetat, sedikit asam organik lain. Yang ketiga itu ada proses kondisi optimum fermentasi dengan melakukan suhu sebesar 30-35 derajat Celcius dan kelembapannya itu sebesar 70-80% dalam waktu 3,5 hari atau pada umumnya juga bisa 2-3 hari. Dan untuk pengemasan dan penyimpanan produk tape ketan itu sendiri, pertama itu ada metode pengemasan yang tradisional dan kemasan modern. Untuk tradisional itu bisa menggunakan daun pisang, besek atau anyaman bambu, daun jati. Sedangkan untuk kemasan modern bisa menggunakan wadah plastik kedap udara atau kemasan styrofoam. Baik, sekian tugas mikrobiologi produk fermentasi tape ketan yang sudah saya buat. Semoga suka dengan video saya dan maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.